warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Ustaz Al-Fadil Ustaz Ruslan, ahlan salat. Barakallahu Ustaz. Afiq barakallah. Yang terhormat Bapak-bapak semua jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin, kita pada pagi hari ini dapat berkumpul bersama di kajian subuh bersama di Masjid Ar-Rahman. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan adalah selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rahman yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersama Ustaz Ruslan akan membahas berkenaan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Akan melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil, Ustaz Ruslan bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita awali dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama kajian subuh bersama Ustaz Said Ruslan LC. Kepadanya waktu tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ikhwatal iman azani wa azzakumullah. Saudaraku sekalian, para bapak jamaah salat subuh atau dimanapun kita berada, semoga senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini, alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembelajaran kitab Riyadhus Shalihin, karya tulis Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dari pertemuan yang telah lewat, kita sudah mengenal di antara hak-hak yang harus kita tunaikan untuk sesama muslim. Bahkan hal ini telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada kita. Di antaranya yang pertama adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Dan yang kedua, ittiba'ul janazah, mengiringi jenazah. Yang ketiga, tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Yang keempat, ibraril muqsam, mewujudkan atau menunaikan sumpah apa yang kita sumpahkan. Kemudian yang kelima, nasrul mazlum, menolong orang yang terzalimi. Yang keenam, ijabatud da'i, memenuhi undangan seorang muslim.
Serta yang ketujuh adalah ifsya'us salam, menyebarkan salam. Itu beberapa perkara yang Rasulullah perintahkan kepada kita supaya kita menjadi seorang muslim yang menunaikan hak orang lain. Marilah kita simak bersama-sama kelanjutan dari pembahasan yang terakhir. Maka berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dan telah datang di dalam hadis Abu Hurairah. Semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Qala Rasulullah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita akan mengatakan kepada seorang manusia, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, maridtu falam ta'udni. Aku sakit, maka kenapa kamu tidak menjengukku? Qala, dia menjawab, ya Rabbi, wahai Rabbku, kaifa a'uduka, bagaimana aku menjengukmu, wa anta Rabbul alamin, sementara engkau adalah Rabb yang mengatur segenap alam. Nah, di sini kita harus mengimani karena hadis yang sekarang di hadapan kita adalah riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada salah satu di antara kita siapapun yang hatinya tidak pernah terbetik untuk memperhatikan keadaan orang lain. Dicontohkan dalam hadis qudsi ini adalah tentang menjenguk orang sakit. Memperhatikan saudara kita yang sedang dicabut darinya nikmat kesehatan. Maka seorang manusia yang dalam hidupnya tidak pernah atau jarang sekali menjenguk temannya, saudaranya, tetangganya yang sakit, dia akan dipertanyakan nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai ibnu Adam, aku sakit, kenapa kamu tidak menjengukku? Kalimat seperti ini harus kita pahami dengan kalimat seterusnya. Nggak mungkin Allah yang sakit. Sebab Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Makanya di dalam kelanjutan kalimat yang lain, manusia tersebut berkata, wahai Rabb, bagaimana aku menjengukmu? Engkau kan adalah Rabb semesta alam, yang mengatur memelihara segenap alam. Manusia ini mengaku dirinya saja dipelihara dan diatur oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya alam itu kan selain Allah. Apabila dikatakan Allah Rabb semesta alam, berarti Allah memelihara, mengatur segala sesuatu. Apakah manusia, apakah binatang, pepohonan, gunung, langit, bumi, dan seterusnya. Selain Allah disebut alam. Dan Allah lah yang mengatur segala sesuatu dari alam-alam tersebut. Ternyata maksudnya adalah Allah menjawab. Qala. Allah berfirman, Ama alimta anna abdi fulan marid. Bukankah kamu ketika di dalam dunia mengetahui sesungguhnya hambaku yang bernama fulan telah sakit. Falam ta'uduhu. Lalu kamu tidak menjenguknya. Ama alimta annaka law uttahu. Bukankah kamu mengetahui kalau seandainya waktu itu di dalam dunia kamu menjenguknya, lawajadtani indah. Niscaya kamu akan mendapatiku berada di sisinya. Ini adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebersamaan Allah yang dijelaskan dalam hadits qudsi di hadapan kita sekarang adalah kebersamaan yang mengandung makna pertolongan Allah, penjagaan Allah. Kemudian kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung makna Allah melihatnya, Allah mendengarnya, dan seterusnya. Maka di sini Allah menetapkan, kalaulah seandainya di antara kita pada saat di dalam dunia sering menjenguk orang sakit, niscaya kita akan mendapati pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudahan dari Allah. Niscaya kita akan mendapati penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud pengingkaran Allah kepada seorang manusia. Kenapa kamu mendengar ada fulan dari saudaramu sesama muslim yang sedang sakit, ternyata kamu tak kunjung datang juga untuk menjenguknya? Bukankah apabila kamu menjenguknya, niscaya kamu akan mendapati aku di sisinya? Artinya kamu akan mendapati pertolonganku. Kalau kamu menjenguk orang sakit, niscaya kamu akan mendapati penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh dari kita pasti sangat butuh ditolong, dijaga, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara sebab untuk meraih itu semua, Allah jelaskan dalam hadis qudsi ini. Jenguklah orang sakit. Perhatikan keadaan orang lain. Kita sekarang sehat, ya Bapak-bapak. Tetapi jangan lupa, di balik kesehatan kita yang sekarang kita rasakan, di sana ada saudara-saudara kita yang sedang Allah uji. Dicabut darinya nikmat sehat. Maka kita perhatikan. Kita jenguk. Kalau misalkan dalam kondisi seperti ini pandemi, kita nggak boleh menjenguk, ya. Karena kenyataannya misalkan kita mendengar orang dari saudara kita sakit, kemudian dirawat di rumah sakit, kita mau menjenguknya dibatasi, nggak boleh. Ya kita doakan, kita perhatikan. Kita tanyakan kepada keluarganya bagaimana kondisinya. Ini sudah mengandung makna kita memperhatikan keadaan orang lain. Jangan mentang-mentang kita sehat, udah masa bodoh. Adapun orang lain bukan urusan saya. Yang penting kan saya sehat, keluarga saya sehat. Ini yang tidak diperintahkan, ya, tidak dianjurkan. Di dalam hadis qudsi, Allah akan mengingkari seorang manusia yang sifatnya selalu mementingkan diri sendiri. Kemudian kita lihat kalimat berikutnya dalam hadis ini. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, istat'am tuka falam tut'imuni. Falam tut'imni.
kenapa aku meminta makanan kepadamu, kamu tidak memberikannya kepadaku? Istab'amtuka, kita paham semua ya, atas wazan bentuk fi'il istaf'ala, itu bermakna talabul fi'il, meminta suatu perbuatan tersebut. Kalau misalkan istab'amtuka berasal dari kata ta'ima, makanan, berarti aku meminta makanan. Kenapa di dalam dunia aku meminta makanan kepadamu, kamu tidak memberikannya? Qala, manusia ini menjawab, ya Rabbi, wahai Rabbku, kaifa ut'imuka? Bagaimana aku berikan makanan kepadamu? Wa anta Rabbul alamin. Sementara engkau adalah Rabb semesta alam, yang memelihara mengatur segenap alam. Qala, Allah menjawab, ama alimta. Inilah makna bahwasanya Allah meminta makanan, kenapa kamu tidak memberikan? Maknanya adalah, ama alimta. Bukankah kamu tahu ketika di dalam dunia, annahu istata'amaka abdi, bahwa pernah ada seorang hambaku, fulan, meminta makanan kepadamu, butuh makan, butuh pertolongan, falam tuta'imhu. Lalu kenapa kamu tidak memberikan makanan tersebut kepada dia? Ama alimta, bukankah kamu tahu? Ana kalau at'amtahu, sesungguhnya kamu, kalaulah seandainya waktu itu memberikan makanan kepada dia, lawajatta, niscaya kamu akan mendapati dzalika indi, pertolonganku untukmu. Di saat kita didatangi oleh seseorang, membutuhkan pertolongan, kemudian kita bantu, maka pasti kita akan mendapati pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini tidak akan luput dari Allah. Kalau perbuatan kita baik, akan diganjar insya Allah dengan ganjaran yang sangat baik, bahkan lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menunjukkan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjarannya lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Itu semuanya nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, istasqaituka falam tasqini. Aku meminta minuman kepadamu, kenapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Qala, manusia ini menjawab, berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, kaifa asqika wa anta Rabbul alamin. Bagaimana aku memberikan minuman kepadamu, sementara engkau adalah Rabb semesta alam? Qala, Allah menjawab, istasqaka abdi fulan. Ingatlah ketika di dalam dunia, seorang hambaku yang bernama fulan meminta minuman kepadamu. Falam tasqihya lawajatta dzalika indi. Niscaya kamu akan mendapati aku di sisi dia. Mendapati pertolongan Allah, penjagaan Allah, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Para bapak, dimanapun kita berada, semoga senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hadis qudsi yang menjelaskan betapa pentingnya bagi kita semuanya untuk selalu memperhatikan keadaan saudara-saudara kita. Terutama saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, bantuan dari kita. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan contoh-contohnya. Contoh-contoh dari kebutuhan
seorang manusia kepada kita. Misalkan dia sedang sakit, kondisinya lemah, berarti mungkin butuh support, semangat dari kita semua. Ya kita jenguk. Kita tanyakan kepada keluarganya. Apabila dia membutuhkan bantuan untuk pengobatannya karena sangat fakirnya, maka kita pas kebetulan ada, tentunya harus membutuhkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, sehingga kita ulurkan bantuan untuk. Kemudian contoh yang lain Allah hadirkan dalam hadis qudsi yang sudah kita baca tadi adalah dalam masalah memberikan makan, memberikan minuman. Ini siapa yang melakukannya niscaya akan mendapatkan pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat hadis berikutnya. Wa an Abi Musa radhiyallahu taala. Dan dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau pernah berkata. Qala Rasulullah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Udul maridha. Jenguklah orang yang sakit di antara kalian. Wa at'imu al-ja'i'. Berikanlah makan oleh kalian untuk orang yang lapar di antara kalian. Wa fukkul 'ani. Dan bebaskanlah budak di tengah-tengah kalian. Rawahul Bukhari. Hadis ini adalah riwayat Imam Al-Bukhari. Terdapat 3 perbuatan yang sangat mulia. Nabi jelaskan supaya kita bisa melakukannya. Karena ini berkaitan dengan kemaslahatan orang lain. Pertama, udul maridha. Jenguklah orang yang sakit di antara kalian. Meskipun hukumnya fardu kifayah, namun sebagaimana yang sudah kita pelajari, apabila seorang muslim mau beribadah, melakukan amal baik untuk Allah, jangan lihat hukumnya dulu. Ini wajib atau enggak. Lakukanlah kalau dia ada kesempatan, kemudian dia diberi taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Perbuatan yang kedua, it'amul ja'i', yaitu memberikan makan al-ja'i' untuk orang yang lagi lapar. Sampai Rasulullah bersabda, bukan seorang mukmin yang dia merasa kenyang sendiri dalam keadaan tetangganya selalu lapar. Artinya kita hidup bertetangga, dimanapun kita berada, ada tetangga kanan, tetangga kiri, kita selalu kenyang, tapi ternyata tetangga kanan dan kiri kita sangat kekurangan. Dan kita tidak pernah tersentuh hatinya. Kesibukan kita setiap hari memikirkan diri kita sendiri, kerja dari pagi, kemudian pulang malam. Terus setiap hari demikian. Nggak memperhatikan keadaan orang-orang di sekitar kita. Ini yang sangat disayangkan. Ya. Kemudian perbuatan yang ketiga adalah fukul ani. Fukul ani artinya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-ani al-asir, yaitu budak. Karena zaman dahulu membebaskan budak adalah perkara yang sangat mulia. Tidak semua orang bisa melakukannya. Makanya di sini Rasulullah memberikan keistimewaan tersendiri. Ayuhal ikhwah, azani wa azzakumullah. Kemudian kita lihat hadis yang ketiga. Wa an Thawbana. Dan dari sahabat Nabi Thawban radhiyallahu taala anin Nabi, dari Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala, beliau pernah bersabda, innal muslima idza ada akhahul muslim. Sesungguhnya seorang muslim apabila menjenguk saudaranya yang muslim sedang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah. Niscaya dia senantiasa berada di dalam khurfatil jannah. Hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya. Qila, waktu itu ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Apa yang dimaksud khurfatul jannah? Qala, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab dengan sabdanya, janaha, yaitu suatu tempat yang di situ sangat subur sehingga tumbuh buah-buahan tinggal dipetik oleh seseorang. Atau bisa diistilahkan kebun surga. Ya. Pemetikan buah-buahan yang ada di dalam surga. Ini namanya khurfatul jannah. Dan kita paham ya, Bapak-bapak, yang namanya kebun di dalam surga, setiap kali kita petik buahnya, itu enggak langsung gersang. Tadi nunggu beberapa waktu baru tumbuh lagi. Tidak. Tapi setiap kali kita petik langsung tumbuh. Kita memetik buah apel, buah delima di dalam surga, langsung tumbuh lagi. Enggak akan ada habis-habisnya. Karena itu kenikmatan yang selama-lamanya. Tidak akan hilang. Berbeda dengan kebun yang ada di dalam dunia. Kita punya kebun apel, kebun delima, kebun anggur. Kemudian kita petik, kita panen. Apakah langsung tumbuh? Ya berarti kalau begitu ini kebunnya kebun bukan bikinan manusia. Mungkin dengan kekuatan-kekuatan syaitan. Ya. Kalau kebun secara standar ya berarti dipetik sudah habis, nunggu musim berikutnya. Dia akan panen. Tetapi di dalam surga, setiap dia memetik, setiap dia mengambil buah, maka langsung tumbuh. Nggak akan ada habis-habisnya. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Para bapak, dimanapun kita berada, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini sangat jelas. Nabi memotivasi kita untuk memperhatikan keadaan orang lain. Kita mendengar ada saudara kita yang sakit, kita lakukan perjalanan untuk menjenguknya. Diibaratkan oleh Nabi, siapa yang berjalan dari rumahnya menuju saudaranya yang sakit karena ingin menjenguknya, maka selama perjalanan dia berada di khurfatil jannah. Sampai dia kembali ke rumahnya. Maksudnya dia berada di dalam kenikmatan. Yang namanya khurfatul jannah kan tadi sudah dibahas, yaitu kebun yang ada di dalam surga, ketika dipetik buah-buahannya langsung tumbuh. Tinggal memetiknya. Itulah keutamaan yang sangat besar bagi siapa di antara kita yang menjenguk orang sakit, memperhatikan keadaan orang lain. Kemudian hadis yang terakhir kita pelajari, kita lihat bersama. Wa an Aliyin, dan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau pernah berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yaqul, bersabda, ma min muslimin, tidaklah ada seorang muslim ya'udu musliman, yang menjenguk muslim lain ketika dia sakit, ghudwatan, di waktu pagi hari,
illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Melainkan nanti ada sab'una alfa malak. Sab'un 7, alaf 1000, artinya 70.000 malak. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala memberikan sholawat untuknya. Hatta yumsi. Sampai dia berada di sore harinya. Wa in adahu asyiyatan. Apabila ada seorang muslim menjenguk orang lain dalam keadaan sore hari. Illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Kecuali nanti ada 70.000 malaikat memberikan sholawat untuknya. Hatta yusbih. Sampai dia berada di keesokan hari berikutnya. Wa kana lahu, dan posisi dia senantiasa mendapatkan kharifun fil jannah. Suatu kebun yang sangat subur, ya, yang sangat makmur di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkomentar haditsun hasan. Derajatnya adalah hasan. Ini merupakan kabar gembira lagi yang sangat besar. Sangat mulia untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar, sangat baik. Dijelaskan dalam hadis ini, siapapun di antara kita yang menjenguk orang sakit di waktu pagi hari, nanti ada 70.000 malaikat memberikan sholawat untuk kita sampai sore hari. Apa artinya memberikan sholawat? Kita harus paham, ya. Sholawat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba artinya adalah pujian Allah terhadap hamba tersebut yang disampaikan di hadapan para malaikat. Tetapi kalau sholawat makhluk untuk makhluk, maka artinya mendoakan kebaikan. Kita sering mendengar, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka kalian wahai orang beriman, bersolawatlah untuk Nabi Muhammad. Artinya begini, Allah memberikan solawat kepada Nabi Muhammad, berarti Allah memuji-muji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Nah, kalau malaikat memberikan solawat, malaikatnya makhluk. Memberikan solawat untuk makhluk lagi, artinya adalah mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan, memohonkan supaya fulan bin fulan diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan sholawat dari Khalik, pencipta, dan juga sholawat dari makhluk. Di sini, kalau kita menjenguk orang sakit di pagi hari, ada 70.000 malaikat mendoakan ampunan untuk kita, mendoakan rahmat, dan seterusnya. Kalau kita menjenguk orang sakit di sore hari, ada 70.000 malaikat juga mendoakan ampunan untuk kita, mendoakan rahmat, mendoakan seluruh kebaikan sampai di keesokan hari berikutnya. Kemudian posisi orang yang menjenguk orang sakit adalah mendapatkan apa? Kharifun fil jannah. Kebun yang sangat makmur, kebun yang sangat subur di dalam surga nanti. Ayuhal ikhwah, azani wa azakumullah. Itulah pentingnya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar mencukupkan diri dengan ibadah yang sifatnya hubungan dia antar Allah Subhanahu wa taala, antara dia dan Allah saja. Tetapi dia pengen beribadah yang sifatnya hubungan dia dengan makhluk lain. Sehingga nanti tercipta hablum minallah wa hablum minan nas. Kita baik hubungannya dengan Allah, baik juga hubungan dengan orang lain. Allahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian pagi hari ini bisa disimpulkan kita sudah membaca dan mempelajari 3 hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Kita gunakan waktu yang selebihnya. Apabila ada yang mau bertanya, falyatafaddal minkum masykur. Dan saya kembalikan kepada admin kita. Falyatafaddal. Baik, syukur Ustaz atas penjelasannya berkenaan dengan Ayyaratul Lemari dan membantu orang-orang sekitar yang membutuhkan. Memang luar biasa ya. Ini baru dapat juga nih hadis Ayyaratul Lemari, ada 70 malaikat berselawat pada Rasulullah dan kepada manusia juga ya, mendoakan kepada kita semua. Bapak-bapak ada yang bertanya Bapak-bapak? Pak Ustadz Said, Iya. Kan kalau menjenguk itu ada dua ya. Iya. Menjenguk itu ya kita konteksnya umumnya adalah datang ke tempat yang sakit dan mendoakan. Iya benar. Kondisi sekarang hanya mendoakan. Kira-kira gitu ya tadi disampaikan ya. Hanya mendoakan. Mungkin dari sisi rasa ada, kalau hadir mendoakan tadi, hadir ada pahalanya. Selama di situ dia berada fi khurfatil jannah, selama dia di tempat dia menjenguk, bercanda, itu kita di kebun-kebun surga tadi. Nah, ditambah dengan mendoakan di tempat tersebut. Nah, ketika konteks sekarang tadi kita kan hanya dapat mendoakan nih kira-kira. Apakah kondisi kira-kira rasa ini rasa ya. Mungkin dari sisi mendoakannya saja apakah tetap sama fi khurfatil jannah kita berada itu satu. Meskipun memang tadi sama Ustaz hukumnya fardu kifayah kira-kira seperti itu. Mungkin rasanya apa berkurang ya pahala kita. Kira-kira sih Pak Ustaz mungkin. Dari sisi sosial rasa ya. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Artinya pasti setiap dari kita itu akan bertanya-tanya seperti ini. Kalau yang pertama sudah sangat jelas. Kita menjenguk berada di sisi orang yang sakit. Kemudian kita mendoakannya, kita ngasih support dan seterusnya. Maka keutamaannya sangat luar biasa. Nah, sekarang di waktu pandemi keadaan seperti ini ya, maka insya Allah ya, Rasulullah kan bersabda innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung dengan niat kita. Allah akan mengetahui niat tulus dan kejujuran kita. Di saat kita memang inginnya itu menjenguk, datang. Ya. Namun apalah daya, tangan tak sampai, ibarat dikata demikian ya. Kita enggak berkehendak seperti ini. Nah, ada keputusan dari pihak pemerintah ataupun pihak kesehatan yang mengatakan udah nggak usah dijenguk. Ya berarti apa boleh buat ya. Kita laksanakan keputusan tersebut, semoga itu yang terbaik. Dan kita ada niat. Dengan niat inilah yang jujur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai. Maka insya Allah dapat pahala juga. Ya, seperti di saat di luar pandemi, ya kita bisa datang, kita bisa support dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Bapak silakan Bapak yang lain dari sisi yang lain. Memang ada beberapa kali itu ya teman saya juga, teman agak akrab, tiba-tiba telepon keluarganya lagi sakit di mana, di Pondok Indah. Wah, Pondok Indah kan dekat dengan saya. Nah, terus langsung saya telepon, di mana, boleh nggak saya jenguk? Oh, rumah sakit nggak boleh. Ya udah, berarti kan apa boleh buat ya. Kita bisa ngasih support aja secara komunikasi, secara WA dan seterusnya. Kita akan semoga diberi kesehatan kembali. Dengan niat yang jujur ini, insya Allah. Ya, insya Allah tidak bakalan luput dari pahala. Allahu Ta'ala. Ya, Bapak-bapak, silakan. Ada yang lain? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, tafadhol. Menarik. Menarik. Kemudian saya ikut menyimak bukunya terjemahan sini. Buku yang terjemahan itu ya hadis yang itu disebutkan jenguklah orang sakit, berilah makan orang lapar, dan lepaskanlah orang yang tertawan, gitu ya. Nah, kaitannya yang kalau jenguk orang sakit tadi Gus Malik juga sudah menjelaskan
udah menanyakan dan Ustaz sudah menjelaskan dengan gamblang, apalagi ngelihat kondisi pandemi seperti ini. Kemudian makan orang lapar. Nah, alhamdulillah di masjid kita juga masih ada Cibas. Jumat Barokah Ayo Sedekah untuk memberikan makan rutin tiap pekan walaupun tiap pekan ya. Nah, alhamdulillah. Nah, yang ketiga adalah lepaskanlah orang yang tertawan. Nah, pengertian lepaskanlah orang yang tertawan itu seperti apa Ustaz? Apakah tertawan hutang atau tertawan dalam arti fisik atau tertawan dalam arti apa? Dalam penguasaan kan kalau doa kita kan diantaranya adalah min ghalabatid daini wa kafri rijal. Itu juga berkaitan dengan tertawan. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya. Baik Pak Beja, ini kalimat yang ketiga itu dimaknakan oleh para ulama dahulu yang terjadi di zaman Rasul, yaitu tertawan budak ya. Jadi membebaskan budak perkara yang sangat mulia. Tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Orang-orang kaya khusus yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah melepaskan utang orang lain ya. Kemudian misalkan kita membebaskan orang yang dipenjara ya mungkin. Ya ini bisa dilihat dari dalil-dalil yang lain Pak Beja. Itu sangat mulia juga. Ya, artinya siapa yang membebaskan kesusahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan kesusahan kita nanti pada hari kiamat. Mencakup segala kesusahan. Ya, apakah terlilit utang atau misalkan dia aslinya benar tapi difitnah akhirnya dipenjara, kita usahakan untuk membebaskannya. Asalkan tidak ada pengetahuan dari kita itu dia memang benar-benar orang jahat ya. Karena kalau melindungi orang jahat justru nggak boleh. Rasulullah bersabda, la'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat siapa saja yang melindungi orang yang jahat, orang yang berbuat salah. Ini khususnya para pengacara ya terkait hadis tersebut. Adapun kalau misalkan kita melihat saudara kita nggak salah, kemudian kita mampu untuk membebaskannya, ini perkara yang sangat mulia. Membebaskan kesusahan, kesulitan orang yang sedang terlilit utang juga perkara yang sangat mulia. Siapa yang menolong dia, Allah akan menolongnya. Dahulu dilakukan oleh seorang ulama yang bernama Laits bin Sa'ad, Pak. Saya sedikit menceritakan tentang beliau ya. Laits bin Sa'ad itu seorang ahli hadis yang hidup pada zaman Imam Malik. Beliau kan seorang pengusaha besar. Tetapi dengan banyaknya harta beliau, nggak pernah zakat, Bapak-Bapak. Kenapa? Karena sebelum setahun sudah habis dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengusaha sukses. Hartanya berlimpah. Tetapi nggak pernah zakat. Karena apa? Sebelum setahun sudah habis. Sementara di antara syarat wajibnya zakat kan ada haul ya. Haul kan setahun. Nah, kebiasaan yang dilakukan oleh Laits bin Sa'ad, Bapak, adalah membebaskan utang orang lain. Pernah suatu ketika Imam Malik sebagai sahabat karibnya terlilit utang. Kemudian nyuratin supaya apabila Anda punya kelebihan harta, kemampuan, maka bantulah. Akhirnya Laits bin Sa'ad mengirim dana untuk Imam Malik lebih daripada sekedar utangnya. Misalkan zaman sekarang utangnya 10 juta, ternyata Laits bin Sa'ad ini mengirimnya 20 juta. Nah kemudian beliau mengatakan silahkan itu utang-utang Anda dibayarkan, kemudian lebihnya Anda manfaatkan. Karena Laits bin Sa'ad kan akrab ya sama Imam Malik. Beliau sangat percaya. Nggak mungkin kalau harta saya berada di Imam Malik, kemudian akan disia-siakan. Ketika dimanfaatkan oleh Imam Malik, maka akan menjadi semakin berkah. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh Imam Laits bin Sa'ad. Rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Wajazakumullahu khair. Ya, terima kasih Pak Ustadz Said. Memang kalau bicara apa yang memerdekakan budak itu agak, kalau sih sekarang agak dilematis Pak Beja ya. Mungkin di Indonesia tidak ada ya. Ada, iya. Tapi Pak Ustadz, mungkin dari sisi, mungkin di Arab ya, ini agak, mungkin dari sisi sejarah lingkungannya. Kan dulu zaman Nabi memang ada budak ya, dan memerdekakan budak mulia tadi sampaikan. Dulu mungkin dalam lingkungan Arab dulu mungkin belum kaya sekarang kira-kira gitu kan ya. Nah,
sekarang kan sudah kaya itu kan, mungkin budak sudah tidak ada di situ. Tetapi yang adalah ada WNI yang jadi di sana gitu kan, pembantu. Artinya mungkin TKI. Ya TKI ya, WNI ya. Kalau WNI banyak di sana ya, TKI di sana mungkin rasa orang Arab masih menjadikan dia seorang budak ya, meskipun budak yang bergaji. Modern lah mungkin saya sekarang itu. Mungkin ya, Anda bergaji. Memang dia juga termasuk bekerja ya, mencari rezeki yang di sana, halal juga. Nah, yang berarti kerajaan sekarang di sana itu sudah meniadakan yang namanya budak sudah tidak ada ya, karena udah ada orang kaya semua gitu. Mungkin info dari di sananya, ini info lingkungan Saudi ya, Arab Saudi. Benar ya. Baik, ada yang lain? Cukup Pak Ustadz? Baik, cukup. Kalau misalkan cukup, kita tutup aja ya. Baik, silakan. Udah mungkin ada kalimat yang ringkasan dari semuanya mungkin Pak Ustadz. Dan ya, paling ringkasannya nanti ringkasannya adalah paling marilah kita belajar bersama supaya kita menjadi seorang yang soleh. Yang namanya orang soleh kan menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga memperhatikan hak-hak orang lain. Maka kalau kita tidak ingin direndahkan dimanapun kita berada tempatnya, perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga hubungan kita dengan sesama manusia. Karena memang itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ya. Duribat alihimud dillatu aynama thuqifu illa hablim minallah wa hablim minan nas. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Pak Ustadz Edson LC atas paparan. Tadi ada 3 hadis ya, kalau nggak salah hari ini 3 hadis. Hadis pertama adalah muamalah sama Allah harus kita perbaiki, dan muamalah sama anas harus kita perbaiki. Dari sisi muamalah sama anas tadi disampaikan tentang menjenguk orang sakit yang di highlight-nya. Menjenguk orang sakit selama kita berada di tempatnya orang sakit dan mendoakan, di saat itu juga kita berada di khurfatil jannah, kita berada di dalam kebun-kebun surga. Nah, nanti kita perlu dibahas nih, khurfatil jannah itu isinya apa aja? Apakah sama dengan kalau kita mendoakan itu kalau kita menjalankan jenazah itu Allahumma qabru raudhatan min riyadil jannah, itu apakah sama isi-isinya? Nanti mungkin ketika ada hadisnya Pak Ustadz bisa diinfo ke kita biar nambah lagi. Bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita dapat ilmu baru, ilmu dari sosial ya, untuk buat kita. Hari ini juga Pak Ustadz mohon doanya, Ustadz Pak Mungzir, salah satu karyawan masjid kita sakit gejala tipes ya. Oh iya. Gejala tipes itu agak lama ya. Sumengnya naik turun kalau istilah sumengnya itu. Mohon doanya. Mohon Ustadz memimpin doa buat kita semuanya, dan nanti doa juga Pak Ustadz Pak Mungdir yang salah satu karyawan masjid yang sakit. Jangan Pak Ustadz memimpin doa buat kita semuanya Pak Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma yassir umurana. Amin. Allahumma khadna jami'an. Allahumma khad al-maridha minna. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas semuanya, baik paparan ilmunya dan doanya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan Bapak-bapak teman-teman, terima kasih atas kehadirannya dan mohon doanya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan sekarang udah muncul ya, ada optimis dari sisi usaha pemerintah, dari sisi suntikan obat, vaksin. Dan ini lagi proses uji coba dan lagi seru ini berita ini, termasuk vaksin ya. Sekarang udah mulai ada bukan promosi tapi pengumuman bahwa sekolah mau dibuka dengan syarat A, B, C, D. Dan ini ya memang ada optimisme
2021 akan dibuka untuk pembelajaran sekolah. Cuman masih ada rambu-rambu yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaksana tugas di lapangan dari sisi Kepala Dinas Pendidikan sekolah. Kira-kira seperti itu. Ya, amin. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih dan saya mohon maaf atas kesalahan baik tutur kata atau mungkin canda mungkin yang agak menyinggung. Kami mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih wa akhiran